Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sari dari kelas 6B akan menjawab tentang strategi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, yaitu terdapat 3 strategi. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yaitu apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, dan apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Selain itu, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan, dan apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Yang kedua yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai, disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lain. Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya, dan digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Strategi yang terakhir yaitu strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tepat, dilengkapi dengan strategi yang lain. Selanjutnya nomor 2 yaitu apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan. Terdapat 2 strategi. Yang pertama yaitu strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan, yaitu tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan atau program yang lain. Yang kedua yaitu strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat, tetapi mengandung suatu resiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatannya secara langsung. Dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Selanjutnya nomor 3. Apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Ya, terdapat hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya, karena sebuah inovasi pendidikan dipengaruhi oleh setiap karakteristik inovasi itu sendiri agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya nomor 4 yaitu apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial. Salah satunya yaitu ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Akan tetapi, memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sukar untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Selanjutnya, nomor 5 yaitu karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers, karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel,
Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Menurut pendapat saya, perbedaannya yaitu keuntungan relatif dilihat dari keuntungan dalam nilai ekonomi dan manfaatnya. Lebih cepat diterima jika menguntungkan, sedangkan kompatibel dilihat dari nilai dan norma yang diyakini penerima. Tidak akan diterima jika inovasi tidak sesuai dengan norma yang diyakini oleh penerima. Terima kasih, sekian pemaparan dan penjelasan jawaban tentang strategi inovasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.